Teacher Romi Sibarani. Anak-anak teacher, yang menjadi indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengenal jenis-jenis aktivitas air. Yang kedua, membaca teks indahnya suasana pantai. Yang ketiga, menuliskan kosakata. Nah, yang ketiga ini nanti kita akan menulis kosakata dari teks bacaan. Sedangkan yang menjadi tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengetahui jenis-jenis aktivitas air dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu membaca teks indahnya suasana pantai dengan cermat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan kosakata yang ada pada teks bacaan indahnya suasana pantai dengan benar. Nah, itu tadi indikator dan tujuan pembelajarannya. Anak-anak teacher, selamat menyaksikan videonya ya. Yang pertama, pengenalan aktivitas air. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang pengenalan aktivitas air. Anak-anak teacher, silakan disimak penjelasannya ya, anakku. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan pada orang yang akan belajar berenang. Jadi, pengenalan air itu untuk orang-orang yang akan belajar berenang ya, anakku. Kamu juga jika ingin belajar berenang harus melakukan pengenalan air terlebih dahulu. Nah, kemudian anak-anak teacher, bentuk aktivitas pengenalan air bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu, nah, kita lihat apa saja sih yang merupakan bentuk pengenalan aktivitas air ya. Yang pertama, duduk di dalam air dengan posisi kepala tetap berada di atas permukaan air. Anak-anak teacher boleh melihat gambar ya. Kemudian yang kedua, berjalan di dalam air dengan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi yang kedua ini kita berjalan di dalam air dengan menjaga keseimbangan tubuh. Coba diperhatikan gambar ya. Nah, sedangkan yang ketiga, latihan pernapasan di dalam air dengan mengambil napas di udara. Kemudian memasukkan kepala ke dalam air sambil membuang nafas. Untuk lebih jelasnya, bagaimanakah caranya? Lihat gambar ya. Kemudian yang keempat, latihan mengapung di permukaan air. Nah, untuk yang keempat ini, kamu harus berlatihnya dengan tekun agar bisa mengapung di permukaan air. Nah, coba kamu perhatikan gambar bagaimana mengapung di permukaan air. Baiklah anak-anak teacher, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, membaca teks indahnya suasana pantai. Mari kita baca bersama-sama ya, teks indahnya suasana pantai. Ana ingin menikmati keindahan pantai. Ia berjalan di sepanjang pantai. Deru air laut terdengar merdu. Ana memandang buih dan ombak. Riak ombak membasahi kaki Ana. Angin sepoi-sepoi meniup rambut Ana. Burung-burung terbang mengitari pantai. Pemandangan. Nah, setelah kita membaca teks indahnya suasana pantai, coba anak-anak teacher perhatikan kosakata berikut ini. Nah, kosakata tersebut ada di teks bacaannya. Yang pertama, angin. Yang kedua, ombak. Yang ketiga, berenang. 4, tamasya. 5, matahari. Dan 6, pasir. Anak-anak teacher, sekarang kita mau cari arti dari kosakata yang sudah kita temukan pada teks. Nah, mencari kosakata dapat kita lakukan pada KBBI ya. KBBI itu merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, angin. Artinya gerakan udara dari daerah yang tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Yang kedua, ombak. Artinya
gerakan air laut yang bergulung-gulung. Untuk kosakata yang lainnya, coba anak-anak teacher cari artinya ya. Baiklah anak-anak teacher, demikian materi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya.